Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat guncang alam semesta, yang membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Saya Ahmad Fauzan Suryana dengan NIM 2304075020046 akan mendakwakan pada materi dan bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Realitas historis dan sosiologis menunjukkan bahwa umat Islam terdiri dari beragam mazhab, beragam pemahaman, dan keberagaman praktik keagamaan. Keragaman ini semakin berwarna-warni ketika Islam dibawa masuk ke ranah kehidupan masyarakat yang lebih luas, yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya. Fakta keragaman ini sudah berlangsung lebih dari beberapa abad di negeri kita. Hal tersebut tidak mungkin dapat kita hindari. Ikhtiar yang perlu kita lakukan adalah membangun persatuan dalam keragaman. Ungkapan satu Islam multi mazhab dan ungkapan lain yang serupa seperti satu Islam multi partai yang didengungkan oleh banyak ulama dan cendekiawan muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang juga harus kita pahami bahwa keberagaman kultural tersebut sama sekali tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap syariat Islam yang bersumber pada nas-nas keagamaan Al-Quran dan As-Sunnah, dan melahirkan keberagaman pemahaman serta praktik-praktik keagamaan yang syarat dengan perbedaan antara umat Islam pada satu realm dengan umat Islam pada realm lain. Dengan kata lain, secara religi kultural pada dari Islam historis tidak hanya dijumpai keberagaman yang disebut multikultural, namun juga didapati keberagaman yang disebut multi syariat. Adapun juga dalil mazhab dalam orang yang menutup diri terhadap kebenaran lain disebut jumud. Allah Subhanahu wa Ta'ala malah memuji orang-orang yang mempelajari beragam mazhab dan menggelarnya sebagai ulul albab. Surah Az-Zumar ayat 39 juz 18. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanu ulaika allazina hadanahumullah wa ulaika humul ulul albab, yang artinya mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka ragaman kultural tersebut sama sekali tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap syariat Islam yang bersumber pada nas-nas keagamaan Al-Quran dan As-Sunnah, dan melahirkan keberagaman pemahaman serta praktik-praktik keagamaan yang syarat dengan perbedaan antara umat Islam pada satu realm dengan umat Islam pada realm lain. Dengan kata lain, secara religi kultural pada garis Islam historis tidak hanya dijumpai keberagaman yang disebut multikultural, namun juga didapati keberagaman yang disebut multi syariat. Adapun juga dalil mazhab dalam orang yang menutup diri terhadap kebenaran lain disebut jumud. Allah Subhanahu wa Ta'ala malah memuji orang-orang yang mempelajari beragam mazhab dan menggelarnya sebagai ulul albab. Surah Az-Zumar ayat 39 juz 18. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanu ulaika allazina hadanahumullah wa ulaika humul ulul albab, yang artinya mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal ulil albab dan mendengarkan segala perkataan, termasuk tentunya mempelajari segala mazhab, kemudian mampu memilih mazhab yang paling baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi masih berada di tengah-tengah umat, segala pertanyaan dijawab olehnya. Oleh karena itu, pada masa kenabian tidak ada perbedaan sektarian. Kaum muslimin baik maupun terpaksa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah. Perbedaan sektarian muncul ketika Nabi Muhammad wafat, yakni ketika menentukan sosok yang paling layak memimpin umat menggantikan Nabi Muhammad SAW.
Inilah cikal bakal lahirnya dua aliran yang besar dalam Islam, Sunni dan Syiah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 alasan kita perlu mengenal mazhab-mazhab dalam Islam. Yang pertama, adanya beragam mazhab dalam Islam merupakan realitas yang harus dipandang sebagai kekayaan budaya Islam. Kedua, adanya beragam mazhab yang memungkinkan kita memiliki banyak pilihan untuk mengatasi permasalahan kehidupan modern. Yang ketiga, di era globalisasi yang ditandai dengan revolusi informatika, arus informasi yang begitu mudah diakses, termasuk informasi tentang Islam. Tanpa mengenal mazhab, orang akan bingung karena beragamnya pemikiran dan hukum Islam yang berbeda-beda, bahkan bertentangan. Dan keempat, sekarang gerakan ukhuwah Islamiyah itu didengungkan oleh hampir setiap ulama, cendekiawan Muslim dan orang-orang Islam pada umumnya tanpa memahami mazhab yang berbeda-beda. Upaya ini hanyalah sebuah slogan yang palsu yang mudah diucapkan tapi sukar dilaksanakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada masa lalu jika umat Islam menyebut mazhab, maka yang dimaksud dengan fikih 4 mazhab. Namun di era keterbukaan informasi ini, umat Islam khususnya kaum terpelajar memahami mazhab sebagai fikih 5 mazhab, aliran pemikiran bahkan lebih dari 5. Namun demikian, mengapa yang terkenal hanya 5 mazhab? Sedikitnya ada 2 alasan. Yang pertama, karena kelima mazhab ini memiliki pengikut yang paling banyak. Dan kedua, karena pengusaha kemudian turut serta mendukung dan mengembangkan salah satu dari kelima mazhab ini, sehingga hanya 5 mazhab inilah yang kemudian dikenal luas oleh masyarakat Islam di dunia sekarang ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tentang beragamnya mazhab di Indonesia dengan munculnya berbagai pertanyaan, mengapa NU dalam bidang fikih berpegang kepada 4 mazhab? Alasannya, pertama, banyak dalil yang mengharuskan umat Islam mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang keempat, mazhab ini jelas mempunyai ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, adanya perintah taklil kepada para ulama mengikuti pendapat para ulama. Sedangkan yang keempat, imam mazhab tersebut adalah ulama yang paling besar. Ketiga, keempat imam mazhab tersebut telah mencurahkan dirinya dalam meneliti pendapat-pendapat yang dipastikan yang belum dapat digenggam para pengikutnya, terbebas dari segala perubahan dan penyimpangan. Dan imam mazhab mengetahui hadis sahih yang lemah. Dan yang keempat, ulama dari generasi ke generasi mengikuti 4 mazhab. Alasan Muhammadiyah tidak bermazhab. Yang pertama, tidak ada dalil yang mengharuskan memilih mazhab. Empat, kedua tokoh imam mazhab memerintahkan pengikutnya untuk merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ketiga, adanya dalil yang memerintahkan berijtihad dan melarang taklid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beragamnya mazhab dan keyakinan religius dalam Islam di satu sisi mengharuskan setiap orang Islam perlu terus belajar sepanjang hayat. Jangan puas dengan pengetahuan agama yang telah dimilikinya. Ini berarti menaati Nabi Muhammad yang memerintahkan ulul ilmi minal mahdi ilal lahdi, yang artinya carilah ilmu agama yang paling benar mulai dari bulan, artinya pada masa kecilnya perlu didikan yang benar hingga masuk ke lahat. Makna hadis ini antara lain, didiklah dengan agama yang benar sesuai dengan fitrah. Ketika anak masih kecil, adapun yang setelah dewasa mulai akil balik, maka setiap muslim harus terus belajar mencari ilmu siratal mustaqim, ilmu Islam kafah sepanjang hayat, dan baru boleh berhenti mencari ilmu jika kematian menjemputnya. Dengan demikian, Islam mampu membangun keseimbangan antara persatuan dan perbedaan. Persatuan yang dibangun di atas fondasi akidah yang kokoh, sementara perbedaan tetap dihargai dengan akomodasi yang baik. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya saya pribadi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.